Udah, ini rapat semua. Nah, kalau misalnya ini gitu komplit juga kan di sana kan. Nah, kalau misalnya sama ya udah pas cocok. Berarti jempol tangan kananmu ini ada thumb rest. Tempel di sini. Nah, ini posisi tangan kanan. Dan upayakan selalu finger off. Ya, finger off. Jari tidak boleh masuk ke dalam trigger kalau kita belum bidik sama menembak. Kemudian tangan kiri ini mau mengisi grip yang kosong. Ya, patokannya di sini. Kalau taruh aja di sini. Jadi dia kurang maju kurang mundurnya. Ini harus tertutup. Kalau misalnya di sini, nah ini masih kosong, jangan mundurkan lagi di sini atau di garis ini jari. Ya, nah, ini baru penuh. Seperti ini. Jari jempol kiri juga lurus ke depan. Udah. Terus untuk gambar bidik upayakan sejajar atas ini sama ini sejajar. Cuman jangan patokan ke lingkaran putih ini ya, karena lingkaran putih ini saya lihat tidak sejajar dia. Posisinya tidak sejajar. Jadi tinggi lingkaran putih ini ke atas sama tinggi lingkaran putih ini ke sini itu beda. Jadi lebih baik untuk lebih pastinya atasnya pejira ini ratakan sama pisir belakang. Udah, kalau sudah rata itu lingkaran hitam. Udah, ini sudah rata, lingkaran hitam ini tertutup setengah. Jadi seperti ini. Misalnya ini pisir pejira depan ya, ini pisir belakang. Tutup dia setengah ini. Otomatis itu akan di tengah. Bidiknya seperti itu. Oke. Sekarang coba latihan grip dulu. Jangan terlalu masuk. Masuknya jangan kau tekan gini. Itu kejepit dari bawah. Set. Jempolmu taruh sini. Oke. Sekarang tangan kirinya. Ya, ini harus penuh. Ini harus terisi penuh. Nah, kalau rasamu di sini penuh, berarti patokannya di sini. Nah, itu diingat-ingat. Pokoknya yang penting jarimu pada saat di trigger guard, ini posisi jarinya di sini. Udah, kemudian ini lurus ke depan. Kakinya dibuka. Ini lurus. Ratakan sejajar. Sejajar atasnya. Kalau di sana ada lingkaran hitam, ini lingkaran hitam itu tertutup setengah oleh ini bawahnya. Kita coba kosongin ya. Kita coba latihan trigger saja. Apabila sudah terbidik begini, ini boleh masuk. Finger boleh, ya. Pertahankan dia di tengah, ini tarik pelan-pelan. Sambil mempertahankan ini tetap sejajar dan di setengah lingkaran. Pertahankan itu baru sambil ditekan. Ya. Terus lagi sekali lagi. Sedikit ya. Jangan ada pemaksaan, yang penting ditariknya pelan aja. Kau bidik, tarik sedikit-sedikit, tiba-tiba dia tek aja sendiri. Nah, oke. Jari jempolnya ditambah. Nah, stabil pada saat terjadi blowback. Pertahankan lurus di setengah lingkaran ke bawah tertutup pisiran pejira. Baru kotakkan pelan-pelan, sedikit kemas, sedikit-sedikit sampai tiba-tiba meletus sendiri. Sedikit-sedikit lalu teruskan lagi, sejajarkan lagi pisir, kemas pelan-pelan sedikit. Yang keberapa itu? Tadi ada gemetar kali kau paksain, ada nggak? Ada. Pokoknya kalau sudah pas di tengah di sini remasan sempurna itu pasti masuk. Tapi kalau ada yang pas lagi goyang-goyang kau paksakan, inilah dia hilangnya lepasnya. Harus bisa menganalisa
proses terjadi pada saat kita nembak tuh gimana tadi? Sudah sempurna belum pisir pejiranya, dan sudah sempurna pun pisirnya di posisinya, dan pada saat kita tekan picu, si posisi ini sudah pas belum, dan picunya pada saat kita tarik ya sudah halus belum, itu harus bisa analisa ya. Itu kira-kira peluru ke berapa? 4. Harus bisa. Jadi kau akan tahu kesalahanmu di mana kalau bisa menganalisa. Tapi kalau kita hanya cuman lepas dor-dor gitu aja percuma. Yang penting tahapannya harus sempurna. Begitu aku tadi pas lagi gini, dang, berarti inilah dia. Atau tadi lagi pas baru mau bidik, atau ini lagi nongol, dor, kenalah dia ke atas. Tapi kalau kau sudah luruskan ini, sudah mempertahankan di sini, mata fokus di pisir, tarikan halus, pasti masuk. Tapi kalau ada yang tidak terjadi seperti itu, itulah dia yang salah. Itu yang mengakibatkan dia pasti keluar. Itu tidak akan berubah-ubah. Tapi kalau gripmu aja nggak pas, nanti bisa atau begini, akhirnya si jari lebih masuk. Atau begini, si jari jauh dari trigger. Tapi kalau kau sudah masukkan seperti ini, setiap nembak, otomatis jarimu akan selalu di situ. Nggak akan berubah lebih masuk ataupun keluar ya. Full penuh di sini sampai ketemu jempol sama jempol. Nah, untuk ngapalin ya, setelah kita begini lihat di trigger guard kenanya mana. Oh, berarti saya di garis ini. Ya, tiap orang berbeda. Ya, tiap orang berbeda. Nah, kalau kamu mungkin bisa di sini, bisa di sini. Ada orang yang jarinya pendek mungkin di sini. Oke, kita coba lagi. Luruskan pisir, setelah pisir sempurna lurus, tempel di tengah-tengah, tarik pelan-pelan picu, kemas pelan-pelan sampai meletus sendiri. Lepas magasin, kosongkan. Agak grupnya agak lebar. Kalau sudah pejera, seperti ya maksudnya. Jangan goyangi, misalnya ini pejera depan, ini pisir kita belakang. Jangan begini goyangnya senjata itu. Tapi kunci dia begini, baru goyangnya di sasaran. Kalau gini dia lebih nggak akan lari. Selagi kau masih goyang segini akan masuk di X, semakin besar akan masuk di 10. Kuncinya yang penting satu paket ininya. Pisir pejeranya tuh kalaupun kita bergerak, nah goyang-goyang gini, jangan ini nggak ketemu, itu bisa hilang-hilang. Tapi kalau ini satu paket, selagi masih goyangannya di dalam lingkaran hitam kamu, itu pasti akan masuk hitam ya. Grouping ya, kita cari grouping. Mau di sini pun kau tembak, tapi begini itu udah betul berarti teknikmu. Cuma kan senjata belum dizeroin kepada pemegangnya, itu dia. Jadi mau kau di sini, mau di sini, tapi 5 peluru tuh ngumpul, teknikmu udah betul, nggak usah khawatir. Harus senjatanya yang dipresisikan ke orangnya. Makanya kalau senjata sekarang kan rata-rata pisir pejera bisa setelkan kiri. Nah, kayak tadi kan kau kena agak ke atas kan, karena pistolnya bukan zeroingmu, tapi zeroing orang lain. Nah, cara ngatasinnya turun sedikit. Berarti tadi yang rencananya tadi kita bikin setengah kan, kalau memang nanti selalu kenanya di atas, kita turunkan ke bawah sedikit. Berarti ngebidiknya antara 9 ya. Tapi yang penting itu tadi, jangan pernah dipaksakan untuk meletus ya, seperti tadi lagi. Fokus ke sini, keminan, luruskan dia, pertahankan di situ, remas pelan-pelan sampai tiba-tiba meletus sendiri.
aja. Turunkan. Tembak. Oke, bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pas berarti. Berapa? 10-nya berapa? 2. 10, 2. Tembak target ya. Kau terlihat itu putih, jelas, bersih. Tapi jangan coba-coba mata kita tergoda untuk fokus ke plat. Dan nggak pernah ada di mindset kita atau di mana kita, saya harus jatuhin itu. Tidak, nggak ada urusan. Yang kau utamakan adalah cuman hanya pisir dan trigger, hanya pisir dan trigger. Jangan pernah berpikir untuk plat itu harus jatuh, jangan. Kenapa? Karena kau berpikir plat itu jatuh, matamu nanti akan fokus ke plat dan akhirnya kontrol pisirmu nggak akan sempurna. Ya, biarkan aja. Selagi kalau ini sempurna, tarikan picumu halus, plat pasti jatuh gitu aja. Nah, coba istri nambutin. Lebih teliti lagi. Udah, nggak usah dipikirkan. Yang sudah lewat-lewat, biarkan aja. Fokus kegiatan berikutnya, fokus bidikan berikutnya. Plat harus jatuh, harus pengen lihat plat itu jatuh. Akhirnya dengan mindset yang pikiran begitu di benak ya kita nggak fokus di pisirnya, nggak kontrol kita lihat pisir itu sudah sempurna belum, kelurusan atasnya ke sejajaran kanan kirinya. Tapi kalau sudah kau fokus di sini, otomatis tuh pasti jatuh. Ya. Dan jangan juga sampai tiba-tiba begitu mata udah fokus ke pisir, begitu terjadi letusan ternyata matamu fokus ke plat. Itu biasanya terjadi kesalahan, platnya kena. Jangankan yang baru, yang lama saja juga sering begitu. Reaksi tidak diwaktu, santai saja, bidik, turun, kiri perbaikin, bidik lagi. Tapi kalau di waktu terus tok. Tapi tetap utamanya fokus di pisir. Yang terjadi pada saat saya nggak kena itulah mata saya fokus di plat. Itu dia contohnya. Ya. Saya pengen jatuh. Akhirnya saya mata fokus plat, hilang. Jadi misalnya ini lingkaran setengah, ini naikkan sedikit, tapi naikkannya itu bukan hanya depannya ya. Ini tetap kuncinya harus sejajar terus pisir penjara. Tapi menaikkannya itu satu paket. Nah, naikin semua. Jangan cuma gini, jangan cuma ini. Luruskan dulu, baru bidikannya yang harusnya di tengah lingkaran naik sedikit. Kalau goyang sudah rasanya capek, pegel, turunkan. Jangan dipaksakan untuk terjadi letusan. Oke, ya. Fokus pisir, luruskan, lihat bayangan putih plat di belakangmu. Arahkan ke situ. Fokus tetap ke sini, jangan pernah coba fokus ke plat matanya. Plat hanya blur saja. Tekan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Oke, kurang naik sedikit tadi, kena di besi bawah.
Lemas pelan-pelan. Amat sortir. Down holster. Ya. Nah, tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lari lagi. Satu lari ke 7. Setelah merubah tadi gripmu, mulai masuk pasang bisa. Yang jelas yang hilang tadi pasti yang pas kau sentak tadi satu. Siap. Hilang sama sekali. Siap, hilang satu. Hilang keluar. Keluar. Sentak tadi. Ini udah mulai berdekatan. Kita cari grouping peluru saja dulu. Siap. Dari 5 tembakan, bagaimana dia menyatu berdekatan. Masih jauh berarti belum. Walaupun kau matamu 100% fixnya tetap masih di tengah kan. Itu. Jadi tidak usah khawatir kau nggak bisa ngeliat kesasaran lingkaran 10 nyawa 9 nya ya. Nah, utamanya pisir. Dengan blank begini hitam semuanya kau cuma patokan kanan kiri yang saya bilang tadi kan setengah lingkaran. Kau masih bisa di tengah dan ini bagus. Seimbang. Atas bawahnya seimbang. Kanan kirinya masih seimbang, walaupun kurang ke kiri sedikit tapi masih relatif pas. Ini buktinya bahwasanya pisir utama. Udah aku melihat ke sasaran jangan turun. Semua sentak satu. Tanganmu masih lembek, masih harus butuh drill banyak lagi. Balik lagi nol. Begitu kau nggak ada patokan yang kau bidik hitamnya apa aja udah blank ya. Latihannya cuma ini, latihan botol aja kau bawa begini supaya beban, latihan bebanmu yang kurang. Karena apa? Kau baru nembak gitu udah muter, udah nggak bisa ini. Walaupun ini kurang bisik pistolnya ya. Lumayan sih. Tapi kalau dilihat begini groupingmu udah stabil terus begini. Cuman memperkecil goyangannya ini aja yang satu rangkaiannya masih belum. Nggak apa-apa masih pelan masih banyak waktu. Latihan beban. Bebannya itu nggak harus yang berat. Hanya pegang apa botol dia ya, supaya untuk membentuk otot pada saat begini. Pada saat begininya saja yang kita bentuk ototnya. Tidak harus yang bukan harus besar tangan enggak. Hanya membiasakan supaya beban menguasai beban yang dalam posisi seperti ini terus. Jadi dia groupingnya sudah stabil nih. Kalau masih disentak, 3 disentakan, 2 yang bagus ya masih bisa masuk. Yang 3 hilang. Siap, 3 hilang, disentak. Itu aja melawanmu dirimu yang belum kodak. Nah.
Satu aja. Satu aja. Nah, kalau dibeginiin groupingmu tuh berarti sudah Pindah ke situ. 9, sudah mengecil, ya kan? Siap. Tadi kan besar tuh segini. Itu kan grouping 8. Nah, sekarang misalnya ini yang terjauh lah. Yang terjauh ini kita anggap nggak ada lah. Nih segini. Berarti segini grouping. Masuk ke lingkarannya. 9 kan? Siap. Ini udah mulai mengecil. Satu ini. Tembakan ke berapa? Terakhir. Analisanya kenapa? Buru-buru. Buru-buru. Salah siapa? Orang. Nah, ya. Jadi jangan pernah menyalahkan senjata kecuali apa? Memang senjatanya ada kendala. Harus kitanya terus. Kalau nembak tuh musuhnya paling besar tuh kita sendiri, bukan orang lain, bukan senjata, bukan sasaran mah dia. Kenapa? Cara membuktikan kalau misalnya senjata itu sudah mulai jelek dengan senjata yang sama ditembakkan 2 orang. Apabila yang satu bagus, yang satu jelek, berarti bukan salah senjatanya, berarti orang. Tetapi apabila 2 orang yang menembak senjatanya hasilnya jelek, hasilnya jelek dengan satu senjata ditembak 2 orang, berarti senjatanya. Siap ya? Siap. Nah, apa-apa. Itu udah kecil. Ini sih berarti 9. Pelan-pelan lagi, lama-lama lebih halus lagi, mengecil gitu. Siap. Ini sudah progres menurut saya. Oke lah, nih satu kita abaikan. Tapi biasanya kamu agak jauh-jauh groupingnya, ini udah mulai ngumpul, ya, udah mulai rapat. Yang dicari itu sebenarnya bukan nilainya. Masalah senjata ini kan berarti ini senjatamu kan bukan koreksianmu nih. Dia kalau misalnya ini seperti misalnya senjata yang bisa dikoreksi seperti ini nih. Ini akan diputar pisirnya supaya dia bidik di sini, kenanya ke sini. Nah, permasalahannya kan senjatamu kan nggak bisa. Siap. Tapi nggak apa-apa. Yang penting groupingnya sudah bagus. Jadi senjatanya kalau memang akan jadi pegangan kita misalnya, ini akan dikoreksi di pisirnya supaya bidiknya di sini, kenanya di sini. Nggak masalah, nanti groupingnya dulu. Ya, oke, satu. Lihat senjatanya, lepas dulu magasinnya. Tenang. Udah terabal gini tenang. Anggap nggak terjadi apa-apa, jangan mengganggu konsentrasimu. Tetap seperti tadi lagi. Hore. Mengakhiri dengan baik. Karena kok kena semua bonus. Nah, kan? Deg-degan juga tadi. Pertama. Baik satu.
Ore.